Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang model proses sistem informasi rekayasa perangkat lunak. Pengertian model proses sistem informasi, model proses disebut juga dengan aliran kerja atau workflow, yakni tata cara bagaimana elemen-elemen proses berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Aliran kerja ini dapat juga disebut dengan siklus hidup atau life cycle, sistem yang dimulai dari sejak sistem diajukan untuk dibangun hingga saat ia ditarik dari peredaran. Model proses tidak ditentukan mana yang lebih baik, melainkan karakteristik dari berbagai faktor yang mempengaruhi seperti waktu, kebijakan perusahaan, harga, sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang pertama kita masuk ke model air terjun atau waterfall. Model ini adalah model klasik yang mengusung pengembangan perangkat lunak yang sistematis, berurutan dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh persyaratan dalam analisis, perancangan atau desain, pengkodean, pengujian atau testing, hingga ke tahap pemeliharaan dalam membangun software atau perangkat lunak. Berikut ini gambaran dari model air terjun. Tahapan model air terjun atau waterfall. Pertama ada tahap analisis, tahap desain, tahap pengkodean, tahap pengujian, serta tahap pemeliharaan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode ini antara lain mudah diaplikasikan karena urutan-urutan pengerjaan sudah sering dipakai. Selain itu, juga cocok untuk software berskala besar dan yang bersifatnya umum. Yang paling penting, karena langkah-langkahnya sangat sekuensial, pengerjaan proyek ini akan mudah dikontrol dan terjadwal dengan baik. Namun, terdapat pula beberapa kelemahan yang menjadi kekurangan dari metode waterfall ini, seperti kurang fleksibel dikarenakan rincian prosesnya harus benar-benar jelas dan tidak boleh diubah-ubah. Apabila dikerjakan dengan melampaui tahap yang seharusnya, maka proses desain yang sebelumnya itu akan mengubah total dan memakan waktu yang banyak jika harus mengulang proses. Selanjutnya ada Agile Development Method, merupakan sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. 6 langkah yang digunakan metodologi agil. Yang pertama ada perencanaan, implementasi, tes perangkat lunak, dokumentasi, deployment, dan pemeliharaan. Berikut contoh dari agile development metode. Selanjutnya ada model prototip atau prototyping. Langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Prototyping tepat digunakan saat tidak didat, tidak didapati kepastian di mana definisi user masih sangat bersifat umum sehingga tidak rinci. Pengembangan tidak tahu pasti mengenai pilihan algoritma yang akan dipakai, lingkungan sistem yang akan dipakai, serta bentuk dan karakteristik antarmuka pemakai. Terdapat dua metode prototyping. Yang pertama evolutionary dan throwaway prototyping. Kelebihan dari model prototyping yang pertama ada kesalahpahaman antara sistem developer dan sistem user dapat diidentifikasikan dan dibetulkan. Prototype yang sedang bekerja mungkin sangat berguna dalam suatu pembuktian manajemen di mana suatu proyek adalah fleksibel sehingga menjamin kelangsungan dukungan. Kelemahan model prototyping yang pertama bisa berhasil jika pemakai bersungguh-sungguh dalam menyediakan waktu dan pikiran untuk mengerjakan prototype. Kemungkinan dokumentasi terabaikan karena pengembangan lebih berkonsentrasi pada pengujian dan pembuatan prototipe. Mengingat target waktu yang pendek, ada kemungkinan sistem yang dibuat tidak lengkap dan bahkan sistem kurang teruji. Jika terlalu banyak proses pengulangan dalam membuat prototipe, ada kemungkinan pemakai menjadi jenuh dan memberikan reaksi yang negatif. Apabila tidak terkelola dengan baik, maka prototipe menjadi tidak pernah berakhir.